Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cindy Artaniza dengan NIM 240531336. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mini yang telah saya buat sebelumnya dengan judul Pengaruh Penerapan Google Workspace for Education terhadap keterampilan administrasi digital siswa SMK Negeri 1 Pulau Punjung jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis pada mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh dosen Dr. Fiatmi MPD. Berikut penjelasannya. Oke, baik, latar belakang pada proposal mini yang telah saya buat sebelumnya. Pada era revolusi industri 4.0 telah mengubah paradigma pekerjaan administrasi perkantoran dari manual ke digital, di mana keterampilan kolaborasi online, pengelolaan data berbasis cloud, dan otomatisasi menjadi kebutuhan utama. Laporan World Economic Forum memprediksi bahwa 85% posisi administrasi perkantoran pada tahun 2027 akan mensyaratkan kompetensi digital seperti penggunaan platform cloud computing. Di Indonesia, pemerintahan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merespon tantangan ini dengan implementasi kurikulum merdeka melalui Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yang menekankan integrasi teknologi digital dalam pembelajaran vokasi. Salah satu platform yang direkomendasikan adalah Google Workspace for Education yang mencakup Google Docs untuk kolaborasi real-time, Google Sheet untuk analisis data, Google Drive untuk virtual filing, dan Google Form untuk pengolahan survei administrasi. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka di sini saya menemukan 5 rumusan masalah yang akan menjadi bahan penelitian. Yang pertama yaitu, seberapa besar tingkat penerapan Google Workspace for Education di SMK Negeri 1 Pulau Punjung pada jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis kelas 11 dan kelas 12. Yang kedua, seberapa tinggi tingkat keterampilan administrasi digital pada siswa kelas 11 dan kelas 12 SMK Negeri 1 Pulau Punjung. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh signifikan penerapan Google Workspace for Education terhadap keterampilan administrasi digital siswa SMK Negeri 1 Pulau Punjung, jurusan Administrasi Perkantoran secara keseluruhan. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan pengaruh Google Workspace for Education terhadap keterampilan administrasi digital berdasarkan jenis kelamin siswa laki-laki dan perempuan. Yang kelima, apakah terdapat perbedaan pengaruh penerapan Google Workspace for Education terhadap keterampilan administrasi digital berdasarkan kepemilikan perangkat pribadi atau laptop. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari proposal ini yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu yang pertama menganalisis tingkat penerapan Google Workspace for Education di SMK Negeri 1 Pulau Punjung jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis kelas 11 dan kelas 12. Yang kedua, mengukur tingkat keterampilan administrasi digital siswa kelas 11, kelas 12 SMK Negeri 1 Pulau Punjung. Yang ketiga, menganalisis pengaruh signifikan penerapan Google Workspace for Education terhadap keterampilan administrasi digital siswa SMK Negeri 1 Pulau Punjung, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis secara keseluruhan. Yang keempat, menganalisis perbedaan pengaruh penerapan Google Workspace for Education terhadap keterampilan administrasi digital berdasarkan jenis kelamin siswa. Yang kelima, menganalisis perbedaan pengaruh penerapan Google Workspace for Education terhadap keterampilan administrasi digital berdasarkan kepemilikan perangkat pribadi siswa. Selanjutnya, kajian teori. Menurut teori yang dikembangkan oleh Davis tahun 1989, Google Workspace for Education terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, Google Docs, kolaborasi dokumen real-time, CO editing, komentar, riwayat revisi, dan pemformatan profesional. Yang kedua yaitu Google Sheet. Google Sheet ini digunakan untuk analisis data, formula otomatis, visualisasi grafik, dan spreadsheet kolaboratif berbasis cloud. Yang ketiga yaitu ada Google Drive. Google Drive ini digunakan untuk repository cloud, manajemen virtual, pengaturan izin akses, dan sistem pengarsipan terintegrasi.
Yang terakhir yaitu ada Google Form. Google Form ini digunakan untuk pembuatan formulir dan survei digital, distribusi massal, dan analisis respon otomatis ke Google Sheet. Oke, baik, selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas dasar hubungan antara variabel bebas atau penerapan GWSV. Selanjutnya variabel terkait atau keterampilan administrasi digital, dan dua variabel moderator atau jenis kelamin dan kepemilikan perangkat pribadi. Kerangka ini diinspirasi oleh teknologi Aspentis model oleh Davis tahun 1989 yang telah dimodifikasi untuk konteks pendidikan vokasi di kawasan 3T. Penerapan GWSV ini dioperasionalkan melalui 4 indikator. Yang pertama yaitu frekuensi dan intensitas penggunaan Google Docs. Yang kedua yaitu frekuensi dan intensitas penggunaan Google Sheet. Yang ketiga yaitu frekuensi dan intensitas penggunaan Google Drive. Dan yang terakhir yaitu frekuensi dan intensitas penggunaan Google Form. Diasumsikan bahwa semakin tinggi penerapan GWSV ini yang tercermin dari frekuensi penggunaan, variasi fitur yang dimanfaatkan, dan kualitas pemanfaatan, maka semakin tinggi pula keterampilan administrasi yang dikembangkan oleh siswa. Keterampilan administrasi digital sebagai variabel terkait dioperasionalisasikan melalui 4 dimensi. Yang pertama yaitu keterampilan kolaborasi dokumen digital. Yang kedua yaitu kemampuan pengarsipan virtual. Yang ketiga yaitu kemampuan analisis dan spreadsheet. Yang keempat yaitu kemampuan pengelolaan formulir digital. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada tabel pada kerangka konseptual. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman tabel kerangka konseptualnya. Ada variabel bebas atau X. Di sini pada penerapan GWSV ada Google Doc, Google Sheet, Google Drive, dan Google Form. Selanjutnya variabel terkait Y. Di sini pada keterampilan administrasi digital seperti kolaborasi dokumen, pengarsipan virtual, analisis spreadsheet, pengelolaan formulir. Dan selanjutnya moderator Z1 jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya moderator Z2 kepemilikan perangkat pribadi. Oke, baik, selanjutnya di sini pada metodologi penelitiannya. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kasual atau casual associative research. Menurut Sugiono tahun 2022, penelitian asosiatif kasual bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, yaitu variabel bebas atau independen yang mempengaruhi variabel terkait atau dependen. Untuk lokasi penelitiannya itu berada di SMK Negeri 1 Pulau Punjung. Selanjutnya jenis dan sumber data. Yang pertama yaitu jenis data. Penelitian ini menggunakan dua jenis data. Yang pertama data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui pengisian kuesioner tentang tingkat penerapan GWSV dan pelaksanaan tes praktik keterampilan administrasi digital. Yang kedua yaitu data sekunder, data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, meliputi data jumlah dan profil siswa dari Dapodixmen, data penggunaan GWSV dari laporan administrator sistem sekolah, data nilai akademik siswa dari bagian kurikulum, serta dokumen kebijakan dan profil sekolah dari arsip tata usaha SMK Negeri 1 Pulau Punjung. Yang kedua yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, siswa kelas 11 dan kelas 12 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMK Negeri 1 Pulau Punjung tahun ajaran 2024-2025 sebagai sumber data primer utama. Yang kedua, guru administrasi perkantoran SMK Negeri 1 Pulau Punjung sebagai sumber data sekunder untuk wawancara konfirmasi. Yang ketiga, dokumen administrasi sekolah dari Dapodixmen, laporan penggunaan GWSV, dan nilai akademis siswa sebagai sumber data sekunder pendukung.
Yang keempat, laporan dan regulasi dari Kemendikbudstristek, Dinas Pendidikan dan Raya, dan sumber kebijakan resmi lainnya sebagai data konteks. Teknik analisis data yang pertama yaitu menggunakan teknik statistik deskriptif. Selanjutnya yaitu menggunakan uji asumsi klasik. Teknik pengumpulan datanya yaitu yang pertama menggunakan kuesioner atau angkat. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data tentang tingkat penerapan GWSV oleh siswa. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert dengan 5 tingkat respon. Yang pertama tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, dan selalu. Selanjutnya yang kedua yaitu tes praktik keterampilan administrasi digital. Tes praktik digunakan untuk mengumpulkan data keterampilan administrasi digital siswa secara langsung dan objektif. Tes praktik dirancang dalam format tugas terstruktur yang mengharuskan siswa untuk menyelesaikan serangkaian tugas administrasi digital menggunakan platform GWSV. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung atas analisis. Selanjutnya yang kedua yaitu tes praktik administrasi digital. Tes praktik digunakan untuk mengumpulkan data keterampilan administrasi digital siswa secara langsung dan objektif. Tes praktik dirancang dalam format tugas terstruktur yang mengharuskan siswa untuk menyelesaikan serangkaian tugas administrasi digital menggunakan platform GWSV. Tes ini terdiri dari 4 stasiun tugas yang mencerminkan 4 dimensi keterampilan administrasi digital. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung analisis penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada populasi dan sampel. Yang pertama yaitu ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 dan kelas 12 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMK Negeri 1 Pulau Punjun tahun ajaran 2024-2025. Pemilihan kelas 11 dan kelas 12 didasarkan pada pertimbangan bahwa siswa tingkat ini telah mendapatkan pemaparan terhadap GWSV dalam proses pembelajaran selama minimal 1 semester, sehingga cukup representatif untuk mengukur dampak penerapan GWSV terhadap keterampilan administrasi digital mereka. Berdasarkan data Dapodikesmen Mei 2024, jumlah siswa kelas 11 dan kelas 12 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMK Negeri 1 Pulau Punjung adalah sebanyak 83 orang yang terbagi dalam 2 rombongan belajar per 4 tingkat rombel total dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelas 11 MPLB, rombelnya yaitu kelas 11 MPLB 1 dan kelas 11 MPLB 2. Laki-lakinya sebanyak 12 orang, perempuannya sebanyak 30 orang dengan jumlah 42 orang. Selanjutnya yaitu kelas 12 MPLB, rombelnya yaitu kelas 12 MPLB 1 dan kelas 12 MPLB 2 dengan jumlah laki-laki sebanyak 14 orang, perempuan sebanyak 27 orang, dan jumlah seluruhnya yaitu 41 orang. Dengan total rombel yaitu ada 4 rombel, dengan jumlah keseluruhan laki-laki ada 26, perempuannya ada 57, dengan jumlah total yaitu 83 orang. Selanjutnya yang kedua yaitu sampel. Mengingat jumlah populasi penelitian yang relatif kecil dengan jumlah 83 orang, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau total sampling atau sensus, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Menurut Sugiono tahun 2022, teknik sampling jenuh ini digunakan apabila jumlah populasi kurang dari 100 orang, sehingga seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Penggunaan total sampling juga meningkatkan representativitas data dan menghindari potensi sampling error dapat timbul apabila hanya sebagian anggota populasi yang diambil dari sebagian sampel. Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 83 orang siswa pada kelas 11 dan kelas 12 jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis SMK Negeri 1 Pulau Punjung.
Selanjutnya yaitu definisi operasional. Yang pertama yaitu Google Workspace for Education. Intensitas dan penggunaan dan kualitas dalam penggunaan aplikasi seperti Google Docs sebagai kolaborasi dokumen, Google Sheets sebagai pengelolaan data, Google Drive sebagai penyimpanan virtual, Google Form sebagai formulir administrasi. Semua ini diukur dengan kuesioner skala Riket 1-5 dengan 40 butir dikali 4 dimensi dikali 10 butir. Selanjutnya yang kedua yaitu keterampilan administrasi digital atau variabel Y, kemampuan melaksanakan tugas administrasi perkantoran secara digital melalui 4 dimensi. Yang pertama yaitu kolaborasi dokumen daring, yang kedua yaitu pengarsipan virtual, yang ketiga yaitu analisis data spreadsheet, dan yang keempat yaitu pengelolaan formulir digital. Semua ini diukur melalui tes praktik atau Rubik score mulai dari 0 sampai 100 per dimensi dengan KKM 75. Dan yang terakhir yaitu variabel moderator. Z1 jenis kelamin laki-laki dan perempuan atau data kategori nominal. Z2 yaitu kepemilikan perangkat pribadi, memiliki laptop atau PC, tidak memiliki. Ini disebut sebagai data kategori non-nominal. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis instrumen utama, yaitu kuesioner penerapan GWSV dan rubrik penelitian tes praktik keterampilan administrasi digital. Berikut diuraikan kisi-kisi instrumen penelitian dari masing-masing setiap penelitian. Yang pertama yaitu ada kisi-kisi kuesioner penerapan GWSV atau variabel X, dan yang kedua kisi-kisi rubrik penilaian tes praktik atau variabel Y. Nah, di sini untuk instrumen penelitian bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama ada kisi-kisi kuesioner GWSV atau variabel X, ada dimensi, indikator, dan butir soalnya tuh sudah tertera semuanya. Selanjutnya ada rubrik tes praktik atau variabel Y dengan kolaborasi dokumennya yaitu 25%, pengarsipan virtualnya yaitu 25%, analisis spreadsheetnya yaitu 25%, pengelolaan formulirnya yaitu 25% dengan skor 0 sampai 100 per dimensi dengan KKM 7. Berdasarkan penelitian ini, penerapan Google Workspace for Education atau GWSV berpengaruh penting terhadap peningkatan keterampilan administrasi digital siswa SMK Negeri 1 Pulau Punjong, khususnya pada kemampuan kolaborasi dokumen, pengarsipan virtual, pengolahan data spreadsheet, dan pengelolaan formulir digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran vokasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kompetensi siswa, terutama di daerah 3T, sehingga lulusan lebih siap menghadapi tuntunan dunia kerja di era digital saat ini. Oke, baiklah, sekian presentasi proposal mini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.